Bahasa isyarat tuh misal satu gerakan tangan, kemudian dua itu gerak tubuh, tubuh kita, terus yang ketiga itu ekspresi wajah, yang keempat itu mounting, gerak bibir, gitu. Terus yang kelima itu kalau nggak salah posisi badan kayak gitu. Jadi bahasa isyarat Indonesia itu terbangun dari beberapa komponen itu. Malam hari ini, karena ini sudah malam minggu, saya sedang bersama dengan seorang teman lama yang masih konsisten sampai sekarang dengan aktivitas sosialnya bahkan jadi karir. Iya. Apa kabar Randi? Baik, Raka. Randi Anggriawan. Randi Dwi Anggriawan. Randi Dwi Anggriawan. Seorang juru bahasa isyarat. Juru bahasa. Profesional. Profesional loh katanya. Ya gitu deh. Ya kan, karena sudah jadi pekerjaan sekarang. Iya, pekerjaan. Iya. Yang aku salut karena kami juga follow-follow di media sosial adalah Randi konsisten dengan menjadi juru bahasa isyarat. Mungkin antusias aku buat ini ya, bahasa isyarat Indonesia kali ya. Terus Bisindo. Jadi Bisindo itu adalah akronim dari bahasa isyarat Indonesia. Oh, jadi nama komunitas atau nama perkumpulan? Itu bahasa, Raka. Jadi bahasa yang memang dimiliki oleh teman-teman tuli. Namanya Bisindo? Gitu. Bisindo. Oke, gitu. Berarti ada namanya bahasa Indonesia, ada namanya Bisindo. Bahasa isyarat Indonesia. Ya, Bisindo gitu. lah ya akronimnya. Dan Bisindo itu, masing-masing daerah di Indonesia tuh beda-beda. Oh iya? Beda-beda, sama kayak bahasa Jawa, bahasa Madura. Iya. Bahasa Batak gitu. Cuma karena masih belum terdokumentasi dengan baik ya, seperti bahasa daerah kita yang verbal. Teman-teman lagi nguatin masing-masing daerah. Gitu. Bentar. Ini kita satu definisi dulu. Kalau misalkan berbicara secara verbal itu kan yang berbeda itu kan adalah pronunciation, terus juga mungkin arti dari sebuah kata ya kan? Homonim gitu kan. Iya betul. Kayak. Nah kalau isyarat itu apa? Yang berbeda tuh bentuk hurufnya ya, atau gimana? Yang berbeda tuh gerakannya. Jadi kalau kita ngomongin bahasa isyarat itu ada beberapa komponen yang membangun gitu. Ini sepengetahuan aku aja ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang merasa kurang cocok sama penjelasan aku, bisa confirm ke teman-teman yang lebih ahli. Yang aku tahu bahasa isyarat tuh misal satu gerakan tangan, kemudian dua itu gerak tubuh, tubuh kita, terus yang ketiga itu ekspresi wajah, yang keempat itu mounting, gerak bibir, gitu. Terus yang kelima itu kalau nggak salah posisi badan kayak gitu. Jadi bahasa isyarat Indonesia itu terbangun dari beberapa komponen itu. Oh, gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini tahu bahwa bahasa isyarat itu cuma tangan kan? Biasanya kan di beberapa stasiun televisi kan suka ada gitu kan? Iya. Berarti ada komponen-komponen yang lain juga? Ada yang lain juga, tapi setahu aku kalau yang di TV-TV itu teman-teman Bisindo yang dipakai itu Jakarta gitu. Nah misalnya gini Raka, kalau misalnya bahasa isyarat Jogja ya, terima kasih tuh gini. Terima kasih tuh tangan di dagu gitu. Tangan di dagu. Terus kemudian aku tahu kalau di Bandung itu ternyata beda. Dengan bentuk yang sama dan arah gerakan yang sama, tapi tempatnya di sini. Terima kasih. Oh. Gitu. Terima kasih. Tapi ini memang mengartikan terima kasih. Iya. Bukan terima kasih ya, bahasa Sunda tuh nuhun. Ya. Bukan nuhun, ini bukan nuhun. Mungkin karena bahasa isyarat Indonesia kan dipengaruhi oleh budaya juga, Raka. Dan apa sih kebiasaan yang ada di satu masyarakat tertentu gitu. Terus apa yang berlaku di dalamnya sehingga gerakan tangan, gerakan badan yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu mempengaruhi. Tapi by the way untuk penyebutan sendiri memang tuli ya, bukan tunarungu. Tuli, Kenapa tuli? Kenapa? Ada alasannya, Raka. Jadi kalau tunarungu itu biasanya perspektif yang dibangun tuh dari kesehatan. Tuna rusak. Tuna itu apa ya kemarin? Iya, rusak. Tuna rusak, rungu yang berhubungan dengan pendengaran atau bicara yang berhubungan dengan suara gitu. Kalau kita nyebutin tunarungu berarti aku misalnya ya nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, berarti aku ada yang rusak nih sama pita suaraku gitu, atau sama pendengaranku.
Nah, dengan perspektif itu, teman-teman atau masyarakat itu menganggap bahwa satu, kamu nggak normal, gitu. Karena normalnya kan orang mendengar, bisa ngomong, gitu. Yang kedua, karena nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, ya harus sembuh dong, gitu. Padahal, di konteks yang lain, teman-teman itu bisa lebih, istilahnya, lebih terakses dengan banyak komunikasi, informasi, terus akses buat hidup teman-teman tuh lebih nyaman tuh dengan bahasa isyarat justru gitu. Kita balik lagi ke belakang. Dirimu berarti mulai tertarik 2013, pertama kali masuk di Isu disabilitas, PSLD, Pusat di Studi Brawijaya. dan Layanan Disabilitas. Oke, PSLD Brawijaya. Tapi pasti ada dong satu hal yang mau men-trigger gitu, mungkin kejadian atau momentum atau apapun. Ada. Aku ingat banget itu. Jadi aku flashback dikit ya ke masa lalu, masa kecil ya. Jadi dulu tuh aku pernah nonton TV, Raka. Jadi ada satu program berita. Ini ya di pojok kanan bawah itu ada kotak kecil, ada orang gerak-gerakin tangan gitu. Terus dia berekspresi. Nah, itu fiksi TVRI. Kayak gitu, TVRI benar. Terus aku nggak tahu itu apa gitu. Tapi bapak sama ibu bilang gini, oh itu buat tunarungu gitu, karena mereka kan nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, jadi pakai bahasa isyarat namanya gitu. Kemudian aku SD itu ada satu teman yang kebetulan kakaknya itu kerja jadi guru di SLB. Nah, satu saat waktu di kelas aku ngelihat dia tuh gerakin tangan ABC gitu katanya. Aku nanya itu apa? Ini bahasa isyarat alfabet gitu, A sampai Z. Aku diajarin lah sama dia kan. Kok kamu tahu sih? Ya karena kakak aku jadi guru SLB. Ajarin aku dong gitu. Akhirnya diajarin. Cuma A, B, C gitu doang. Dan itu ya sekilas aja gitu. Aku pikir ya udahlah nggak apa-apa buat dulu. Nanti kalau misalnya ulangan, aku nggak ngerti. Kita ini ya contek-contekan ya pakai huruf itu gitu. Oh iya jadi ini niat awalnya guru jelek sekali Anda ya. Jadi itu satu masa gitu. Satu masa aku mengenal lagi bahasa isyarat, tapi cuma abjad doang gitu. Kita ada rekrutmen mahasiswa untuk jadi volunteer gitu. Loh, emang jadi volunteer bisa bahasa isyarat? Nanti diajari juga di sana. Nah, dari situ aku buru-buru untuk minta form buat pendaftaran gitu. Ya udah, aku dikasih, nyoba, lolos ternyata gitu. Bayangan aku waktu itu cuma belajar bahasa isyarat aja niatnya, dengan mendampingi teman-teman mahasiswa tuli di kelas. Tapi ternyata tugas kita untuk semua mahasiswa disabilitas, ragam disabilitas. Jadi ada yang nggak hanya tuli ya? Nggak hanya tuli aja. Bentar, ini aku penasaran. Kalau bahasa isyarat itu kan ada alfabet ya, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu kan. Kalau dirimu ngomong, bicara ini, kayak kita sekarang, dalam bahasa isyarat, gerak tangan itu per huruf. Enggak dong. Jadi misalkan ada satu bentuk yang melambangkan satu kata. Tapi itu dasarnya. Dasarnya itu alfabet. Dasarnya alfabet. Kita alfabet dulu, ngeja lah ya. Ngeja. Yang kedua itu membuat isyarat di setiap kata. Gitu. Oh, membuat isyarat. Oh, berarti ada isyarat di setiap kata yang kita ucapkan atau kita tulis gitu. Yang ketiga, kita mengisyaratkan sesuai dengan konteks satu kalimat atau satu paragraf itu. Oke, gitu. Bahkan satu kalimat, satu paragraf tuh ada levelnya lagi. Jadi gimana ya? Kayak bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris itu kayak, ini analogi sederhana aja. Misalnya kayak home sweet home. Home sweet home kalau dipecah kan home rumah, sweet manis rumah. Nah, kalau misalnya kita isyaratin per kata, konteksnya nggak nyampe. Arti yang mau disampaikan nggak nyampe. Berbeda ya. Berbeda banget. Jadi rumah manis rumah. Kamu bayangannya apa kalau rumah manis rumah? Iya. Nggak ngerti kan? Emang rumah terbuat dari gula atau gimana gitu kan? Ya pada akhirnya ada apa sebutannya? Peleburan mungkin atau mungkin ini menarik ya, konteks diisyaratin konteks. Secara konteks gitu. ya. Jadi bentar. Berarti
gimana cara kamu tahu soal konteks, aduh gimana ngomongnya? Misalkan tadi ya home sweet home. Gimana caranya kamu, tadi kamu bilang ya kita membuat sendiri untuk satu kata atau satu kalimat. Itu hasil kesepakatan siapa? Kamu mengetahui dari mana? Guru terbaik bahasa isyarat itu adalah teman tuli sendiri. Guru bahasa Inggris terbaik adalah, ya kan? Ya orang dari sana. Orang dari sana gitu kan, dari orang Amerika, orang Inggris kayak gitu. Kalau kita bahasa isyarat itu guru terbaik itu adalah teman tuli sendiri gitu. Makanya teman-teman tuli itu banyakin dibutuhkan menjadi influencer. Yang kedua guru kayak gitu. Yang ketiga misalnya advokat gitu atau konselor kayak gitu. Posisi-posisi seperti itu dibutuhkan sekali. Coba karena biasa dong. Ayo dong coba bilang terima kasih Yellow Angel sudah dengerin podcast ini. Oke. Ini bukan ngajar loh ya, bukan ngajarin loh teman-teman. Terima kasih apa tadi? Terima kasih Yellow Angel. Yellow Angel itu sebutan bagi penonton Yellow Angel. Ya, bagi Yellow Angel sudah dengar podcast ini. Oke. Karena ini video, berarti nonton ya. Nonton. Terima kasih untuk teman-teman Yellow Angel. Yellow Angel sudah nonton podcast ini. Coba sekali lagi. Terima kasih teman-teman Yellow Angel sudah nonton. Gokil. Gini ya berarti gini.